Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang perhitungan langkah demi langkah semua kehilangan pasca tarik. Pada mata kuliah struktur beton pratekan yang diampu oleh Ibu Roro Sulaksitaningrum. Memasuki materi yang pertama yaitu adalah kehilangan akibat rangka. Menurut American Concrete Institute dan American Society of Civil Engineers, ada rumus untuk menghitung kehilangan akibat rangka, yaitu adalah delta FPCR sama dengan NKCR kali FCS minus FCSD, di mana FPCR merupakan kehilangan tegangan akibat rangka itu sendiri. Ya, selanjutnya adalah kehilangan akibat susut. Tabel nilai KSA untuk komponen struktur pasca tarik. Waktu dari akhir perawatan basah hingga pemberian prategang. Untuk hari pertama, untuk KSA-nya adalah 092. Hari ketiga adalah 085. Hari kelima adalah 080. Hari ketujuh adalah 077. Hari ke-10 adalah 073. Hari ke-20 adalah 064. Hari 30 adalah 058. Dan hari ke-60 adalah 045. Untuk koefisien gesek kelengkung dan Webel. Untuk menentukan nilai koefisien gesek kelengkungan U dan koefisien Webel K yang dikutip dari ACI 318 komentari. Untuk jenis tendon. Tendon diselubung metal fleksibel. Tendon kawat, strain 7 kawat, batang batu tinggi. Untuk koefisien Webelnya K per foot. Untuk tendon kawatnya 0,0010 sampai 0,0015. Untuk strain 7 kawat, koefisien Webelnya 0,005 sampai 0,0020. Untuk batang batu tinggi 0,001 sampai 0,006. Untuk koefisien kelengkungnya adalah untuk tendon kawatnya 0,15 sampai 0,25. Untuk strain 7 kawat 0,15 sampai 0,25. Untuk batang batu tingginya 0,08 sampai 0,30. Untuk jenis tendon strain 7 kawat, tendon di saluran metal yang rigid. Untuk koefisien Webelnya adalah 0,0002. Untuk koefisien kelengkungan adalah 0,15 sampai 0,25. Untuk tendon yang dilapisi mestik, tendon kawat dan strain 7 kawat. Untuk koefisien Webelnya 0,0010 sampai 0,0020. Untuk koefisien kelengkungan 0,05 sampai 0,15. Selanjutnya adalah perhitungan kehilangan karena gesekan. Dengan mengasumsikan bahwa kelengkungan tendon sesuai dengan busur lingkaran, maka sudut pusat P di sepanjang segmen yang melengkung pada gambar 3.6 di atasnya besar 2 kali kemiringan di ujung segmen. Selanjutnya, dengan mengulas kembali kehilangan karena dudukan angker atau A. Di sini terdapat contoh gambar alignement tendon prategang. Pada umumnya, besarnya kehilangan karena dudukan angker bervariasi antara untuk angker dengan 2 balok, yaitu 1/4 in sama dengan 6,35 mm dan 3/8 in sama dengan 9,53 mm. Kehilangan prategang akibat gelincir angker didapat rumus sebagai berikut, yaitu delta FPA sama dengan delta A dibagi L dikali dengan EPS, di mana delta A adalah besar gelincir, L adalah panjang tendon, dan EPS adalah modulus kawat prategang. Di sini terdapat contoh soal 3.8, semua kehilangan yang bergantung pada waktu pada balok pratarik. Dari data contoh soal 3.8 ini, nantinya akan digunakan untuk menghitung semua kehilangan yang bergantung pada waktu pada balok pasca tarik. Sebuah balok T ganda praktik yang ditumpu sederhana dan dirawat uap dengan bentang 70 foot seperti yang terlihat pada gambar 10 akan diberi prategang dengan menggunakan 12 stretch relief strands 270K dengan diameter setengah in sama dengan 12,7 mm. Tendon ini berbentuk harpet dan eksentrisitas DE tengah bentang adalah 18,7 in sama dengan 476 mm dan di ujungnya yaitu 12,98 in sama dengan 330 mm. Dengan begitu, hitunglah kehilangan tegangan di penampang kritis sejauh 0,40 bentang balok tersebut akibat beban mati dan beban mati tambahan. Pada tahap pertama yaitu saat transfer,
pada tahap kedua, yaitu sesudah topping beton diletakkan. Pada tahap selanjutnya, 2 tahun sesudah topping beton diletakkan. Contoh 3.8. Misalkan bahwa topping adalah beton berbobot normal setebal 2 inch yang dicor pada 30 hari. Misalkan juga bahwa transfer prategang terjadi sesudah 18 jam sesudah penarikan strand. Diketahui F aksen sama dengan 5000 PSI ringan atau sama dengan 4,5 MPa. F aksen CI sama dengan 5000 PSI sama dengan 4,1 MPa, dan besaran penampang non komposit sebagai berikut. A, C atau A komposit sama dengan 615 inch, I komposit sama dengan 59720 inch, CB sama dengan 21,98 inch, C aksen sama dengan 10,02 inch, SB sama dengan 2717 inch, S aksen sama dengan 5960 inch. Penyelesaian contoh 3.8 dengan mengasumsikan balok sebagai balok pasca tarik dan kehilangan akibat dudukan angker adalah 0,25 inch. Artinya bahwa semua strand secara simultan ditarik pada saluran fleksibel. Dalam hal ini, gaya dongkrak sebelum terjadi kehilangan gesek dan pengangkeran adalah 189 kali 10 pangkat 3 diambil dari persamaan 3.1. Diketahui delta A sama dengan 0,25 inch dengan L sama dengan 70 feet. Kehilangan akibat gelincir angker adalah EPS sama dengan 28 kali 10 pangkat 6 PSI sama dengan 193,1 kali 10 pangkat 3 MPa. Jadi delta FPA sama dengan delta A per L EPS sama dengan 0,25 per 70 kali 12 kali 28 kali 10 pangkat 6. Kemudian diketahui jawabannya 8,333 PSI atau sama dengan 40,2 megapascal. Kemudian perpendekan elastis karena semua dongkrak ditarik secara simultan, secara serentak bersama-sama, maka perpendekan elastis akan berpresipitasi atau memadat mengaku selama pendongkrakan. Dengan demikian tidak terjadi kehilangan tegangan akibat perpendekan elastis di tendon. Jadi delta FPES sama dengan 0. Selanjutnya, perhitungan langkah demi langkah, semua kehilangan bergantung pada waktu pada balok pasca tarik. Bagian C, yaitu kehilangan karena gesekan. Asumsikan bahwa tendon parabolik mendekati bentuk busur lingkaran. Jadi, dari persamaan 3.23 dapat diketahui bahwa alfa sama dengan 8Y per X. Sehingga 8 dikali 18,73 minus 12,98 per 70 kali 12 sama dengan 0,0548 radian. Sehingga dari tabel 3.7 yang berada di bawah didapat nilai K sama dengan 0,001 dan mu sama dengan 0,25. Jadi dari persamaan 3.8 didapatkan di mana FPU sama dengan 270.000 pounds per square inch atau PSI atau 1862 megapascal. Jadi FPI sama dengan 0,70 FPU sehingga 189.000 pounds per square inch atau 1303 megapascal. Dari persamaan 3.22, kehilangan tegangan di prategang akibat gesekan adalah delta FPF sama dengan FPI dikali mu alfa plus KL, sehingga
189.000 dikali dalam kurung 0,25 dikali 0,0548 plus 0,001 kali 70, sehingga hasilnya adalah 15.819 pounds per square inch atau 109 megapascal. Tegangan yang tersisa di baja prategang sesudah semua kehilangan awal adalah FPI sama dengan FPJ minus delta FPA minus delta FPF, sehingga 189.000 dikurangi 8.333 dikurangi 0 dikurangi 15.819, sehingga hasilnya adalah 164.848 pounds per square inch atau 1.136 megapascal. Jadi gaya prategang neto adalah di mana PI sama dengan FPI kali APS, di mana APS adalah luasannya, sehingga PI sama dengan 164.848 dikali 12 dikali 0,153, hasilnya adalah 296.726 lb, yang dapat dibandingkan dengan PI sama dengan 311.376 lb di dalam kasus prataret pada contoh 3.8. Tahap 1 yaitu tegangan pada saat transfer. Bagian A, kehilangan karena dudukan angker. Kehilangannya sebesar 8.333 pounds per square inch. Kemudian tegangan bersihnya 164.848 pound per square inch, atau tegangan bersih ini sama dengan FPI. Bagian B, kehilangan karena relaksasi. Delta PR sama dengan FPI dikali log T per 10 dikali FPI per FPY minus 0,55. Delta FPR sama dengan 164.848 dikali log 18 per 10 dikali dalam kurung 164.848 per 230.000 minus 0,55. Hasilnya adalah 345 pound per square inch atau sama dengan 23,8 MPa. Bagian C merupakan kehilangan karena rangka. Delta FPCR sama dengan 0. Bagian D kehilangan karena susut. Delta FPSH sama dengan 0. Jadi tegangan tendon FPI di akhir tahap 1 adalah 164.848 minus 3.450 sama dengan 161.398 pounds per square inch sama dengan 1.113 megapascal. Ya, selanjutnya adalah tahap 2, transfer sampai penempatan topping sesudah 30 hari. Untuk kehilangan karena rangka, yaitu PI sama dengan 100.061,398 dikali 12 dikali 0,153. Hasilnya adalah 200.096,327 lb. Untuk VCS-nya adalah negatif PI dibagi AC dikali dalam kurung 1 plus P kuadrat dibagi R kuadrat tutup kurung ditambah MDI dibagi AC sama dengan hasilnya adalah negatif 2016,20 ditambah 1020 sama dengan 996,2 PSI atau 6,94 MPa. Jadi kehilangan karena rangka adalah delta VPCR sama dengan NKCR dalam kurung FCS dikurangi FCSD sama dengan 9,72 dikali 1,6 dikali 996,2 dikurangi 519,3 sama dengan 7417 PSI atau 51,2 MPa. Selanjutnya tegangan pada saat transfer, yaitu kehilangan karena susut. Hasil dari delta VPSA dari contoh 3,8 dengan KSA sama dengan 1,0, yaitu delta FPSA sama dengan 6190 dikali KSA, yaitu 6190 dikali 0,58 sama dengan 3590 PSI atau 24,8 MPa. Untuk KSA-nya
sama dengan 0,58 pada 30 hari. Tabel nilai KSA untuk komponen struktur pasca tarif. Kemudian, kehilangan karena relaksasi baja pada hari ke-30. Dengan menggunakan rumus delta PR sama dengan F aksen PI dikali dalam kurung log T2 dikurangi log T1 dibagi 10 dikali dalam kurung F aksen PI dibagi FPY dikurangi 0,55. Maka data yang sudah didapat dimasukkan, yaitu delta FPR sama dengan 161.398 dikali dalam kurung log 720 dikurangi log 18 dibagi 10. Nah, 720 ini adalah T2 didapat dari hasil 30 hari dikalikan dengan 24 jam sama dengan 720 jam. Kemudian untuk log 18 ini adalah T1 yaitu sama dengan 18 jam. Kemudian dikalikan dengan dalam kurung 161.398 dibagi 230.000 dikurangi 0,55. Nah, 230.000 ini didapat dari hasil perhitungan FPY sama dengan 0,85 FPU. FPU di sini sudah dihitung di slide sebelumnya, didapat hasil 270.000. Maka FPY adalah 230.000 PSI. Maka delta FPR didapatkan hasil 3.923 PSI. Agar satuannya MPA yaitu dikalikan dengan 0,00689 sama dengan 27 MPA. Tahap ketiga, kehilangan total. Yang pertama, kehilangan karena adukan angker. Dengan menggunakan rumus delta FPT sama dengan delta FPCR ditambah dengan delta FPSH ditambah dengan delta FPR. Data yang dihasilkan sudah dihitung pada slide sebelumnya, yaitu 7.417 ditambah 3.590 ditambah 3.923. Dihasilkan 14.930 PSI. Agar satuannya menjadi MPA, maka harus dikalikan dengan 0,00689 sama dengan 103 MPA. Peningkatan pada tegangan di strands akibat penambahan topping adalah FSD sama dengan 5.048 PSI atau 34,8 MPa. Jadi tegangan strand di akhir tahap 2 adalah FPE sama dengan FPS dikurangi delta FPT ditambah delta FSD. Dengan memasukkan data 161.398 dikurangi 14.930 ditambah 5.048 sama dengan 151.516 PSI. Agar menjadi MPA maka dikalikan 0,00689 sama dengan 1045 MPA. Pada tahap keempat, di akhir 2 tahun. 2 tahun sama dengan 730 hari. Datanya adalah FPE sama dengan 151.516 PSI, T1 sama dengan 720 jam didapat dari perhitungan 30 hari dikali 24 jam per harinya. T2 sama dengan 17.520 jam dari hasil perhitungan 730 hari dikali 24 jam per harinya. Kehilangan tegangan karena relaksasi baja adalah dengan menggunakan rumus delta FPR. Kemudian memasukkan datanya 151.516 dikali dalam kurung log 17.520 dikurangi log 720 dibagi 10 dikali dalam kurung 151.516 dibagi 230.000 dikurangi 0,55. Untuk 230.000 sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian hasilnya didapat 2.284 PSI. Untuk dijadikan satuan MPA maka harus dikalikan dengan 0,00689 sama dengan 15,8 MPA. Dengan menggunakan asumsi yang sama untuk rangkak dan susut tahap ketiga, tegangan strand FPE di akhir tahap ketiga kira-kira adalah 151.516 dikurangi 2.284 sama dengan 149.232 PSI.
sama dengan 1029 MPa. Level tegangan sesudah penarikan 0,7 fpu mempunyai tegangan baja senilai 189.000 PSI dengan presentase 100%. Kemudian kehilangan karena perbandingan elastis, tegangan bajanya mempunyai nilai 0 dengan presentase 0%. Kehilangan karena angkur, tegangan baja mempunyai nilai min 8.333 dengan persentase min 4,4%. Kehilangan karena gesekan, tegangan baja dengan nilai min 15819 dengan persentase min 8,4. Kehilangan karena rangka, tegangan baja senilai min 7417 dengan persentase min 3,9. Kehilangan karena susut, tegangan baja senilai min 3590 dengan persentase min 1,9. Kehilangan karena relaksasi, tegangan baja senilai min 9657 dengan persentase min 5,1. Kemudian pertambahan karena topping, tegangan baja senilai 5047 dengan persentase 2,7%. Kemudian semua dijumlah. Tegangan akhir bersih FPE dengan nilai tegangan baja 149.232 dengan persentase 79%. Persentase kehilangan total 100%, min 79% sama dengan 21%. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.